tengah-tengah kita dari OI. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati para aparatur pemerintahan desa yang berkesempatan hadir. Saya lihat ada Kadus, Kasih ada, Kaur dan yang lain yang berkesempatan hadir. Kemarin sudah saya perintahkan kalau ada pengajian perangkat desa dan kepala dusun, saya harap harus hadir. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus, para imam masjid dan mushola, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati, tadi ada BBD ya, atau yang ketua BBD atau yang mewakili yang berkesempatan hadir. Bapak Ibu hadirin, wabil khusus, Ketua Pokja 1, Ibu Kofidatur Rofiah yang selalu senantiasa membimbing kita. Yang saya hormati para ketua pengajian baik di dusun 1 sampai dusun 4 yang biasanya hadir semua. Saya lihat di fotonya cantik-cantik semua. Pak Ustadznya juga ada, Pak Kadesnya nggak ada lagi. Kayaknya nggak pernah ingat dengan kepala desa ini, Pak Ustadz. Jadi tentunya saya sangat bersyukur pada hari ini ibu-ibu pengajian yang mana setiap 35 hari sekali Pak Ustadz itu mengadakan pengajian rutin keliling di masjid dan musola yang ada di Sukadamai ini. Dan tentunya seperti yang telah kita ketahui bersama, berbagai Ustadz dan Pak Yai sudah kita hadirkan di majelis yang senantiasa mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan tentunya akan menambah wawasan keagamaan kita, oleh karena pada hari ini juga bertepatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya bersolawat kita, bersyukur tadi sudah ya? Belum ya? Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan hidayahnya kita bisa hadir menghadiri pengajian pada hari ini tentunya. Dan bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita bersolawat kelak mendapatkan syafaatnya di wilayah qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya yang menggarisbawahi ada beberapa usulan ataupun masukan dari masyarakat bahwasanya dulu airnya tidak mengalir baik di SPD timur ataupun barat ya. Kalau persen hanya tinggal sedikit ya. Bapak Ibu semua akan kita tampung, Bapak Ibu semua akan kita tampung dan nanti akan kita laksanakan secara bertahap. Dan tentunya kami dari pemerintahan desa ingin berbuat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ada di Sukadamai, tapi tentunya kita tidak bisa begitu ngomong langsung jadi ya, oleh karena masih harus perlu perjuangan. Dan tentunya kalau dana desa ya bisa kita pakai, tapi sifatnya stimulan, tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan. Dan tentunya kami juga berterima kasih, saya selalu mengingatkan kepada jamaah pengajian untuk mendoakan perjalanan pembangunan itu agak mending, ada kurang lebih 1,5 kilo nanti akan dibangun dan bertahap, tidak, oleh karena 1,5 kilo itu standar nasional itu kurang lebih 9 miliar. Jadi biayanya besar, memang jalan ini bukan sedikit. Jadi mohon kiranya untuk bersabar. Untuk yang di jembatan 2, oleh karena masih jalan desa, nanti paling dikeraskan melalui agregat dana-dana desa ataupun dana-dana dari pihak lain. Oleh karena kemarin sudah kita mulai dari pasar menuju Masjid Al-Mujahidin ya, itu sudah sampai ke sana, nanti akan kita lanjutkan secara bertahap. Mohon bersabar Bapak Ibu semuanya, nanti akan kita bangun semua, insya Allah nanti
di akhir masa periode saya nanti sudah lumayan bagus jalannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara. Saya hadir tadi kirain baru separuh. Alhamdulillah Pak Ustadz ini sudah full, tempatnya sampai ke dalam-dalam. Tadi saya kesini tadi ini nggak ada orangnya, udah dimulai. Alhamdulillah sambil berjalan. Saya yakin oleh karena Pak Ustadz pengajiannya memang didominasi oleh ibu-ibu yang paling banyak, bapak-bapaknya ini mensupport ibu-ibunya. Terima kasih, itu saja saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Amiran atas sambutan yang disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita di puncak acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada sore hari ini, yaitu Tausiah Agama dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun persatuan dan kedamaian bangsa, sekaligus pembacaan doa di akhir. Kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Iqbal Harun LC kami persilahkan dengan segala hormat. Berapa lama sampai oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa hadana. وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ingkang ingkun kula BKTM Tanjung Lago, Ibu Khawfi sama Ibu Khawfi Tutur Rafi'ah, kemudian Ketua Masjid Nurul Arifin Bapak Sulaiman, dan tadi yang khutbah Ustadz Taufik Hidayat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, para pilih sepuh yang dimuliakan Allah, para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh adat,
Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Allah kumpulkan kita dalam satu majlis kebaikan, majlis yang kita dari awal tak pernah menyangka akan dipertemukan seperti ini. Majlis yang kalaulah tiada karena nikmat Allah, taufik, inayah, hidayah, maka tidak akan terkumpul kita di tempat yang baik ini. Maka para sahabat ketika mereka dalam peperangan Khandaq, perang Khandaq artinya perang parit, kaum muslimin saat itu gotong royong membuat parit yang besar. Kemudian mereka menyenandungkan syair kehadirat Allah, laulaka mahtadaina wala sallaina wala zakaina. Ya Rabb, kalau tidak karena hidayahmu, maka kami tak akan dapat hidayah. Tidak pula kami kenal salat, tidak pula kami kenal zakat. Tak akan dapat nikmat, tak akan dapat minum yang diketengahkan ini kalau bukan karena Allah. Alhamdulillah. Monggo silakan iklan dulu. Nanti sebentar lagi pempek gitu. Alhamdulillah. Matur nuwun. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mestilah wajib. Kenapa hukumnya wajib? Di dalam rukun salat, matur nuwun, sedih, matur nuwun. Kalau dikasih minum berarti tandanya harus lama gitu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu lama, kami pulang. Bapak ibu dimuliakan Allah, salawat dan salam mari kita terus dawamkan, istiqamahkan, lazimkan. Apalagi hari ini double kebaikannya. Hari ini hari di mana kita disuruh, dianjurkan, diperintahkan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pun pada hari ini adalah hari di mana beliau yang mulia secara zahiran, secara lahiriah jasmaniah dinampakkan, dilahirkan jasad beliau yang suci. Maka kita pada hari ini seyogyanya lah pada hari ini, pada bulan ini memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan salawat ini terus Allah berikan, limpah ruahkan kepada beliau, juga kepada para sahabat, kepada pengikut, kepada umat dan masuk kita di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh sering mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan barakah dalam setiap majlis perkumpulan, dalam setiap halaqah, dalam setiap apapun itu. Kalau tak disebutkan salawat, disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima ma'nahu, yang artinya tiada satu perkumpulan, satu majlis yang tidak disebutkan nama Allah, maka majlis itu di sisi Allah bahkan lebih bau, lebih beraroma busuk dibandingkan dengan bangkai himar. Artinya penyesalanlah bagi orang-orang yang berkumpul dan mereka tak bersalawat, mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti kalau kebalikannya, kalau satu perkumpulan diawali dengan salawat, kemudian selanjutnya selama itu banyak orang bersalawat, diakhiri dengan salawat, fa insyaallah, maka mudah-mudahan majlis ini dan majlis-majlis yang lain dijadikan asbab Allah menurunkan ainur rahmah, Allah menurunkan pandangan kasih sayangnya kepada semua. Amin. Allahumma amin. Maka mari untuk menambah keberkahan daripada Allah, kita minta bertabarruk melalui lantunan salawat yang disusun oleh Sayyidina Imam Al-Busiri dalam qasidah Burdah. Mudah-mudahan kita senantiasa dan semakin mendapatkan banyak kebaikan, nadrah, barakah, taufik, inayah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon izin Al-Faqih Muhammad Iqbal Harun, satu dari sekian banyak murid dari guru kami Ustaz Ahmad Marzuki, kami hadir atas berdasarkan titah beliau bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau dawuh seperti ini, ana akunu abdan liman 'allamani harfan. Aku siap sedia untuk menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajarkanku walaupun cuma satu huruf. Ini Ustaz Marzuki sudah mengajarkan banyak huruf kepada saya, sudah mengajarkan banyak ilmu. Tadi kemudian menjelang Jumat pun kami disajikan masakan yang sangat lezat, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal afiat, mudah-mudahan dikabulkan segala hajat, mudah-mudahan ditambahkan istrinya, maksudnya berkah istrinya insya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ngelihat foto ini rada-rada putih Bapak Ibu ya. Sebenarnya inilah tipuan-tipuan media. Jadi yang agak rodo ireng bisa putih, yang kemudian rodo agak-agak mancung ke dalam dimancungkan keluar. Ya, jadi jangan pernah tertipu dengan foto. Lihatlah aslinya, inilah aslinya. Nah, jadi agak gemuk, hitam, kuat makan, nah itulah Iqbal Harun. Nah, kami datang dari Palembang, tapi aslinya seperti disampaikan Bapak Kepala Desa, kami dari Ogan Ilir. Kami dari Desa Indralaya, besar lahir di sana, kemudian mondok di Al-Ittifaqiyah sama dengan Ustadz kami Ustadz Marzuki. Kemudian kami dapat barokah setelah mondok kemarin di Al-Azhar, pulang kemudian kami berdakwah sama-sama di Irian Jaya di Papua. Cuma bedanya Ustadz Marzuki kalau pulang banyak bawa emas yang banyak, kalau saya banyak bawa yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tanya kepada MC, diizinkan setengah jam nggih? Oh, 60 menit. Baik, 60 menit itu berarti 30 menit ditambah setengah jam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Maulid yang dilaksanakan oleh ibu-ibu pengajian Sabilul Khairat. Sabil artinya jalan, al-khairat artinya kebaikan yang banyak. Jadi pengajian ini ingin mengajarkan kepada kita dari filosofi namanya bahwa Islam itu adalah satu jalan, tetapi kalau masuk Islam banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka berarti itulah semangat spirit yang digaungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan bahas sedikit demi sedikit biidznillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bamtani, seorang ulama yang besar, dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, beliau menyetir seperti ini. Sesungguhnya bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba itu top 3-nya, 3 besarnya itu yang pertama adalah ni'matul ijad. Ni'matul ijad artinya ada ismuhu ijad. Artinya Allah mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Dari tak ada menjadi ada, itulah kerjaan Allah. Karena tak mungkin yang tiada itu kemudian tiba-tiba ada. Dalam bahasa sederhana, tak mungkin faqidus syai'i la yu'tihi. Ketiadaan sesuatu tak mungkin bisa memberikan sesuatu,
itu tak mungkin. Maka ketika sesuatu yang tak ada menjadi ada, itu penyebabnya pasti adalah zat yang sangat hebat, yang itu kemudian dia menamakan dirinya dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberikan kita nikmat pertama yang paling besar. Dari tiadanya kita kemudian dijadikan kita menjadi ada, itu namanya nikmatul ijad. Dari tiada, atau dalam bahasa sederhana, kemudian kita berupa ruh semata-mata. Kemudian ruh kita yang merupakan sejatinya kita, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangkan apa jasadnya masing-masing. Maka jasadnya ini cangkangnya. Jadi kalau kita melihat apa keong, maka keong itu kan yang aslinya, yang lembeknya itu, dagingnya itu binatangnya, sementara kulitnya itu merupakan cuma rumah cangkangnya saja. Nah, berarti Bapak Ibu, sejatinya kita ini bukan tangan, bukan kepala, bukan kaki. Sejatinya kita adalah ruh kita masing-masing, yang ruh ini kemudian Allah tumpangkan pada jasadnya masing-masing. Dari tiada menjadi ada, itu namanya ijab. Dan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memilihkan kita di sekian banyak pilihan. Apakah nak dijadikan jeruk, nak dijadikan batang sawit, nak dijadikan entok misalnya, nak dijadikan kambing. Akan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka berarti nikmat yang besar, dari tiada menjadi ada, dijadikan kita sebagai manusia yang terbaik. Maka nikmat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, nikmatul irsal. Nikmat dibangkitkannya, diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah Bapak Ibu, nikmat yang kedua ini sangat mahal harganya. Karena kenapa? Karena pernah pada satu saat, kemudian Nabi Musa alaihissalam pada satu saat beliau melampah, beliau jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, beliau cahaya yang sangat gemilang nembus ke atas tinggi sekali. Kemudian Nabi Musa berjalan kepada sumber cahaya ini. Ketika sampai, ternyata yang dilihat cahaya ini adalah athar atau dampak dari seorang hamba Allah dari golongan umat Nabi Musa. Dia berdakwah sudah ratusan tahun lamanya. Kemudian Nabi Musa tahun namanya, sampai kemudian cahayanya sangat gemilang. Maka kemudian Nabi Musa merasa senang. Senangnya Nabi Musa seperti ini, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang besar. Rasanya tidak ada nikmat yang sebesar ini, tidak ada umat yang sehebat ini, yang betapa luar biasanya dia kemudian mendapatkan nikmat beribadah ratusan tahun dan diberikan cahayanya gemilang oleh Allah. Allah langsung menjawab, wahai Musa, jangan kau terlalu berbangga wahai Musa, karena nanti kelak akan muncul di akhir zaman seorang nabi dan rasul yang jangankan dia, bahkan ulamanya saja dari nabi ini itu seperti nabi dari Bani Israel. Ya Allah, siapakah beliau? Maka dinyatakan dia bernama Ahmad. Namanya, sifatnya namanya Ahmad, yang sangat terpuji, yang punya akhlak yang luar biasa. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabb, ij'alni minhum. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan umatnya. Jadikanlah aku dalam golongan umat Nabi akhir zaman itu. Tak bisa wahai Musa, engkau kujadikan Nabi untuk Bani Israel. Kemudian berikutnya fasenya Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Dan Bapak Ibu, tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus Allah 125.000 Nabi, 313 Rasul, kecuali semuanya pertama membawa tentang kalimat La ilaha illallah. Yang kedua, mereka diberitakan tentang Nabi akhir zaman yang kelak dia bernama Ahmad. Maka Nabi Isa pun berdoa, ya Rabb,
ij'alni min ummatihi. Wahai Tuhanku, duhai Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Maka tanda akhir zaman, ketika beliau akan dikejar-kejar oleh kaumnya, oleh pasukan dari pasukan Romawi, atas fitnahan dari ulama Bani Israel, dari pendeta-pendeta Yahudi, beliau diangkat oleh Allah, diselamatkan Allah, dan kelak beliau akan turun di akhir zaman sebagai tanda akhir zaman kiamat yang sudah dekat. Dan bagaimana status beliau? Status beliau adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Isa berdoa, ya Rabb, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Kita berdoa tak minta supaya ya Rabb jadikan umat Nabi Muhammad? Tidak. Paling doa kita, ya Rabb, sawit tahun ini meledak ya Allah, menyala abangku sawitnya. Itu doa kita. Ya Rabb, yang bapak-bapak nak bini lagi, paling itulah doanya. Ya Rabb, anak kami pengen kuliah setinggi-tingginya. Itulah doa kita. Tak pernah mungkin kita berdoa, ya Rabb, terima kasih engkau jadikan kami umat Nabi akhir zaman. Maka majlis-majlis yang mulia seperti ini untuk menunjukkan kepada kita betapa berharganya untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau menceritakan firasah atau basirah beliau dalam mimpi. Dan mimpi orang soleh, Masya Allah, mimpinya orang soleh itu satu bagian dari tanda kenabian. Maka Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili diperlihatkan Allah bagaimana terjadinya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dalam satu penggalan kisah. Maka terjadilah dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa ini masih penasaran. Katakanlah Rasulullah bersabda, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel, bahwa ulama dari golongan umatku, sabda Rasulullah, sama seperti ulama sahabat Nabi dan Nabi dari golongan Bani Israel. Maka kemudian bertanyalah Nabi Musa, wahai Muhammad, ulama dari golongan umatmu itu sama dengan Nabi Bani Israel. Apakah benar? Benar, kata Nabi. Dan beliau kalau membicarakan sesuatu wala faqar, dan ini tidak dalam tujuan untuk apa? Untuk bangga-banggaan. Maka kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, tolong berikan aku bukti bahwa Muhammad ibni Muhammad. Nama saya Muhammad, anak Muhammad. Artinya Muhammad, anaknya Muhammad, cucunya Muhammad. Karena Imam Ghazali itu kan beliau namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kemudian kakeknya namanya Muhammad. Dan itu di Arab biasa. Karena orang Arab itu namanya pendek-pendek, Muhammad, kemudian Ahmad, paling ini misalnya Saiful Islam, Saiful Anam, misalnya dua kosakata. Kalau kita kan tidak, Singo Dimijo Sastro Wardoyo, misalnya empat kata misalnya ya. Kalau buat peneng tanamo itu kan panjangnya semua ini ya, itu biasa itu. Nah, orang Arab biasa pendek, Muhammad bin Muhammad. Maka kemudian kata Nabi Musa, hei wahai hamba Allah, aku kan bertanya kepadamu namamu saja. Tak cukupkah engkau cukup memberikan nama Muhammad saja? Ini kau bilang bapakmu, kemudian kakekmu. Kemudian Imam Ghazali minta izin sebagai adab kepada guru dan kepada umat, kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah aku harus monggo, kata Rasulullah. Maka beliau menjawab, wahai tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Dan ketika itu Anda menjawab, ya Rabb, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ya Rabb, ini tongkat yang kupakai, ya namanya manusia itu bertongkat berjalan untuk bantu jalan. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan dipakai untuk
untuk beliau ngangon, namanya setiap nabi dan rasul kan pernah ngangon ya, pernah menggembala. Maka kemudian waliya fiha ma'aribu ukhra, dan barang ini dipakai untuk kegunaan yang lain. Tidakkah ya wahai Tuhan Musa, wahai Nabi Allah Musa, ya kalimullah, Anda menjawab, ya Rabb, ketika ditanyakan apa di tangan kananmu, itu adalah tongkat dan selesai. Anda bahkan menjawab satu pertanyaan dengan 3 jawaban. Maka saya menjawab, ya Muhammad, perilaku Anda di dalam ini baru ulamanya, belum nabinya. Maka berarti Bapak Ibu, berarti betapa berbahagia, berbangga, dan kebahagiaan dan kebanggaan ini sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu sejatinya sedang sare, sedang tidur, dan apabila mereka bangun, mereka baru tersadar. Apa yang mereka sadarkan? Betapa berharganya menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka 2 nikmat ini Bapak Ibu, dalam setiap majlis senantiasa kita diingatkan betapa berharganya kita menjadi umat Nabi akhir zaman. Sampai ada satu kitab dikarang oleh ulama, diberikan nama Khasa'is Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, dia tak berhasil melakukannya karena uzur syar'inya, karena ada halangannya, maka Allah akan mencatatkan untuk orang tersebut satu pahala kebaikan yang sempurna. Wa man hamma bihasanatin wahidatin fa'amilaha falahu asyru amthaliha kama qala Rasul. Dan barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia laksanakan niat tersebut, dia ejawantahkan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 pahala kebaikan. Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, besok nak ke Palembang, atau malam ini nak ke Palembang, malam Jumat Kliwon, nak ke mana? Nak ke makam Kiai Marogan. Bagus tak? Bagus. Bagus tidak niatnya? Bagus. Tapi ternyata niat itu setelah maco Yasin nak minta nomor Pak Anto. Ya Rob, mudah-mudahan metu masang selot tahun ini. Nah Bapak Ibu dimelakan Allah, akhirnya hujan lebat di desa Sukadamai ini, Masya Allah, berarti orangnya damai-damai ini kan, Masya Allah. Maka kemudian tak jadi, tertidur, kemudian balik, dah daripada longsor, daripada pacak berjalan, mendingan tidur. Tak jadi, yang dia niatkan keburukan tadi, Allah catatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Man hamma bisayyi'atin fa'amilaha falahu wizruha au kutibat lahu sayyi'atun wahidah. Dan barang siapa yang berniat keburukan dan dia laksanakan niat buruk tersebut, dia dicatatkan satu keburukan saja oleh Allah. Artinya mengapa? Karena kita diberikan kebaikan yang banyak, karena kita ada embel-embelnya ummatu Muhammad. Kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau sudah kita mengetahui kadar kemuliaan beliau, ini Bapak Ibu, kadar sesuatu itu kadang-kadang berharga manakala dia di tangan orang yang tepat. Nah, tolong bawakan jam ini. Jam ini bawakan ke pasar 16 Ilir, atau jangan ke ujung dusun itu di pasar yang tiap hari apa di sini kalangan ya lupa. Iya, kalangan ya, ada misalnya hari Ahad. Kau bawa ke tukang jam yang di pasar itu, bawain. Lihat berapa harganya. Oh Pak, pas balik berapa harganya? Ditawarnya cuma 200.000 Pak. Oke. Kaget, besok kita ke Palembang, ke toko jam yang besar di mall, kita tanya. Pas ditanya berapa? Dihargakan 2 juta. Oke.
sekarang Bapak punya kenalan di Palembang atau di Jakarta, seorang kolektor. Kau bawakan jam Bapak ini, ketika tanya berapa, ternyata ini jam limited edition 200 juta rupiah. Bapak Ibu, bahwa barang ini berharga, kadang-kadang kalau pada, maka mumpung kita berada pada fase yang baik, menjadi umat yang paling dari umat Nabi yang paling berharga dan paling istimewa, maka mari kita kenal beliau, bagaimana kelahirannya, bagaimana prosesnya, bagaimana hidupnya, bagaimana perjuangannya, sampai bagaimana darahnya mengalir, kemudian air matanya bercucuran supaya Islam sampai kepada kita. Baru kita akan mengatakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, salatu wassalamu alaika ya Sayyidi wa Rasulullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib ya Rasulullah. Perjuangan beliau yang luar biasa inilah yang kalau tak ada majlis kebaikan seperti ini, kadang-kadang kita anggap biasa saja. Salam alaih, begitu saja. Tapi ketika kita lihat bagaimana pada satu saat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau lebih paling sering melihat ke atas manarah, ke tempat yang tinggi untuk melihat bagaimana kondisi di Madinah. Kalau Sayyidina Bilal 5 kali sehari melihat apakah azan dikumandangkan atau belum, masuk waktu salat, ya Bilal, arihna bis salat ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat, maka azanlah Bilal, Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu 5 kali Nabi Muhammad kali naik manarah, tempat yang tinggi. Tujuannya mana umatku yang belum makan, mana sahabatku yang tidak pernah masak, mana kemudian umatku atau sahabatku yang masih di bawah garis kemiskinan. Beliau berikan dakwahnya, beliau berikan ekonomi, ditopangnya satu persatu. Itulah Nabi Muhammad. Yang kedua, pada satu saat Al-Hubabah Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah ini Bapak Ibu, dalam Sahih Al-Bukhari yang lama, cetakan lama, itu Siti Fatimah itu dibahasan dengan alaihassalam, an Fatimah alaihassalam. Jadi bukan radhiyallahu anha. Saking istimewanya Siti Fatimah, mirip Rasulullah. Dari perut ke bawah identik sama dengan Rasulullah. Mata beliau, hidung beliau, wajah beliau, semuanya habis, kecuali satu perbedaan, beliau seorang wanita. Siti Fatimah sangat disayangi oleh Rasulullah. Maka satu saat ketika kelihatan Siti Fatimah wajahnya sumringah, kelihatan sumringah, pecah ibu-ibu misalnya lakinya kemudian nyual sawit 2 pekul atau berapa ton, kemudian dikasihkan semua untuk ibu-ibu, kan senangnya minta ampun ya. Atau bapak-bapak berangkat ke Palembang, tiba-tiba dinjuk emas 2 suku, ya Allah Pak, matur suwun ingkang kata nggih, sering-sering kasih hadiah seperti ini, gitu ya, leres nggih. Nah seperti itu, senangnya minta ampun. Bakso Palembang tetawa dak diagak. Nah Siti, kok wajahmu sesenang ini? Abah, wahai ayahku ya Rasulullah, bagaimana aku tak senang sementara engkau telah mendoakan untukku, anak keturunanku, untuk kebaikan ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Apa yang dahulu, apa yang kemudian kesalahan Siti Fatimah, Allah telah ampunkan itu. Senanglah Siti Fatimah. Rasul
tertawa, senang, kata Rasulullah. Ya Fatimah, kalau sebegitu engkau sudah senang, sementara aku mendoakan umatku itu sepanjang umur beliau, sepanjang usia Rasulullah, beliau senantiasa mendoakan yang baik-baik untuk umatnya. Ya Rabb, sampai ketika beliau menjelang akhir hayat beliau, bahkan beliau sempat untuk mendoakan umatnya. Maka diriwayatkan Bapak Ibu, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malakul maut, malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail dengan malaikat malakul maut. Kemudian, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan kepada Anda bahwa ada tawaran. Apakah ditunda tahun berikutnya ataukah sekarang? Apa jawab Rasulullah? Bal ilar rafiqil a'la. Wahai Jibril, aku sudah sangat rindu dengan kekasihku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolong malakul maut segera laksanakan tugasmu. Maka malakul maut, malaikat Israel, mencabut ruh beliau sedikit demi sedikit. Dan beliau teriak dengan sangat kencangnya, wahai malakul maut, beginikah rasanya mati? Benar ya Rasulullah, dan ini merupakan cara yang paling ringan yang tak pernah kupakai kepada makhluk selain Anda. Ya wahai Israel, kalau beratnya mati seperti ini, thaqil alayya wa khafif ala ummati. Wahai Israel, berat-beratkan untukku dan kemudian ringankan untuk umatku. Jadi Bapak mudahkan dalam riwayat 1/10 semua sudah ditimpakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang ajal masih ingat kepada kita orang desa Sukamulya. Suka damai, bukan ngetes, memang salahnya. Nah Bapak Ibu, kemudian apa kalau saya belum? Kelak di akhirat, ketika semua singgasana untuk para nabi dan rasul sudah terisi, ada satu yang kosong. Dan satu yang kosong itu ternyata yang paling besar, yang paling megah, jatahnya singgasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dilihat bagaimana di mana Nabi Muhammad, karena ini beliau dicari-cari oleh semua manusia. Karena saat itu manusia berbondong-bondong bertemu kepada Adam. Wahai Adam, anta abuna, anta abul bashar, fashfa' lana. Wahai Sayyidina Adam, Anda adalah bapak moyangnya manusia. Anda adalah ayah bapak pertama kami. Maka tolong wahai Adam, selesaikan urusan kami di depan Allah. Kata Nabi Adam, aku pun punya masalah. Maka carilah kalian Nabi Nuh. Nabi Nuh ditanya, wahai Nabi Allah Nuh, anta adalah orang yang sangat sering menangis kepada Allah. Bapak Ibu, siapa Nuh? Nabi Nuh ini dari kata niyahah. Nuh itu dari kata nahayanuhu nauhan wa niyahan. Apa arti Nuh? Nuh itu artinya orang yang nangis dengan lirih sekali. Misalnya ibu-ibu di akhir bulan, kemudian listrik lah mulai berbunyi, SPP lah 6 bulan, tiba-tiba terdengar kabar laki nak berbini lagi. Ya Allah, itu Nuh namanya, niyahah, merintih-rintih. Kenapa Nabi Musa disebut Nuh, Nabi Nuh disebut Nuh? Karena satu saat beliau jalan, dalam riwayat ini, beliau berjalan kemudian melihat ada anjing matanya 4. Bukan manusia si mata 4 itu musuhnya supaya lidah itu. Nah ini anjing. Kemudian dia ini melengos. Melengos itu apa ya? Ya menoleh, tak senang. Kemudian dalam pemahamannya anjing ini ngomong, wahai Nuh, jikalau aku punya pilihan, satu, aku tak mau jadi anjing. Kalau galaknya pengen jadi manusia. Yang kedua, kalau aku punya pilihan, aku tak mau bentukku seperti ini, tak sempurna ini. Aku pengennya sempurna dan baik. Mendengar itu berarti kata sini anjing, ketika engkau talumuni, engkau menghinakan aku, maka berarti bukan hakikatnya aku yang terhina, tapi engkau menghinakan yang menciptakan aku. Tersentak Nabi Nuh, tersadarkan. Kemudian setelah itu sepanjang hayat beliau nangis, sampai diriwayatkan beliau itu hitam di sini karena air mata yang netes terus. Nabi Nuh.
Maka wahai Nabi Nuh, tolong selamatkan kami. Kata Nabi Nuh, mak mana nak menyelamatkan kamu? Bini dengan anakku masih bermasalah. Larilah kamu sampai kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Semuanya menyatakan kami punya masalah. Carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicari beliau tak ada. Ketika dicari beliau tak ketemu. Ternyata beliau sedang berada di bawah tiang arasy. Bapak Ibu, Arsyur Rahman dinyatakan dalam riwayat adalah makhluk yang terbesar di alam semesta. Yang menjaga aras itu sekarang 4 malaikat. Kemudian pada kelak di akhirat ditambahkan jadi 8. 4 tambah 4 jadi 8. Dalam riwayat ini jarak antara telinga malaikat pemikul aras sampai ke bahu ini itu dalam rentang perjalanan 600 tahun akhirat. 600 tahun akhirat. Ini antara jarak antara ujung telinga dengan bahunya. Mana dari kepala sampai ke jempol malaikat kira-kira itu. Itu saking besarnya malaikat karena menjaga arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sujud dengan sujud yang sangat lama sambil menangis. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, tanyakan kepada kekasihku Muhammad, sampaikan salamku untuknya." Kemudian selanjutnya tanyakan, "Wahai Jibril, ada apa Muhammad? Mintalah apa saja, pasti akan kuberi," kata Allah. Maka kemudian malaikat Jibril datang, "Ya Muhammad, innallaha yuqri'uka 'alaikas salam." Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untuk Anda. Sal tu'ta, isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah apa saja niscaya engkau dikabulkan hajatmu. Isfa' tu syafa', mintalah kepada Allah untuk bisa berikan syafaat dan Allah akan berikan itu. Maka permintaan Nabi itu cuma satu. Apa? Supaya diizinkan Allah bisa menyelamatkan umatnya. Kita Bapak Ibu, kalau jadi Nabi dan Rasul, siapa yang nak kita hijau ke? Anak bini, wong dusun kami, wong yang galak nolongi kami lagi saro dulu, wong mungkin tetangga kami, selebihnya berijo dewek. Tapi Nabi Muhammad tidak. Selama itu orang yang ketika beliau menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka itu adalah umat beliau. Beliau merasa punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tak pernah senang kalau ada perpecahan. Beliau tak pernah senang kepada sahabat kalau benci dengan yang lain. Beliau tak pernah senang kepada sahabat kalau mereka ada gontok-gontokan. Bahkan yang lewat usukan jenazah orang Yahudi, kemudian Nabi tegak beliau. Setelah tegak, beliau menetes air matanya, beliau duduk, beliau menangis. Kemudian, "Ya Rasulullah, alaisa hadha Yahudiyan?" Ya Rasulullah, bukankah ini orang Yahudi? Betul, kata beliau. Akan tetapi alaisa hadha min ummati, kata beliau. Apakah ini bukan umatku, kata Rasulullah? Ini umat Rasulullah. Kata beliau, "Nafsun tafallatat min yadi ila jahannam." Ada satu lagi jiwa yang tak bisa kuselamatkan dan masuk ke neraka jahanam. Dan beliau sangat sedih. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita sudah sadar akan kadarnya Nabi kita ini, kita sudah faham betapa berharganya Nabi kita ini, baru kita akan punya semangat yang lebih untuk meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa akhlak beliau? Ketika terjadi peperangan Badar, Bapak Ibu, peperangan Badar itu kenapa terjadi? Karena umat Islam itu senantiasa diintimidasi. Kemudian Islam dihinakan oleh orang kafir Quraisy. Sehingga ketika sudah terkumpul kekuatan, maka Rasulullah ingin menegakkan izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kemuliaan orang muslimin. Maka saat itu orang Islam sangat kekurangan kendaraan. Kendaraannya apa? Ya, bawahnya ada bighal, ada keledai. Unta kita tahu ya, ada tak unta di sini? Kuda minimal kita pernah nyingok.
Bighal apa bighal? Bighal itu persilangan perkawinan antara kuda dan keledai, namanya bighal. Kemudian di bawahnya ada keledai. Nah Bapak Ibu, kuda terbatas, juga terbatas pada keledai. Maka diputuskan satu orang naik, 3 orang naik satu kendaraan. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dalam rentang dari Madinah sampai ke Badar itu kan ratusan kilometer. Maka itu mereka naik keledai setengah jam ganti sahabat ini, setengah jam ganti sahabat ini, terus seperti itu. Dan Bapak Ibu hebatnya, Nabi Muhammad SAW bersama 2 sahabat yang lain. Dan beliau bilang, karena kita sudah putuskan satu kendaraan 3 orang, maka diputuskan kita bertiga ini, diputuskan masing-masing setiap setengah jam gantian. Maka yang menariknya Bapak Ibu, 2 sahabat, ya Rasulullah, biarkan kami yang jalan kaki, Anda duduk keledai manis-manis baik-baik sampai ke Badar. Lah, kata Rasulullah, aku tak ingin pahala ini habis dimakan sama kalian. Maka karena kalian dapat pahala jalan kaki, maka aku pun pengen mendapat pahala jalan kaki. Sampai Nabi Muhammad SAW, Islam, kalau dalam konteks bernegara, kita punya kewajiban dan hak yang sama untuk membela bangsa ini. Yang kedua, beliau SAW sekalipun Nabi dan Rasul, beliau tak pernah malu, beliau tak pernah gengsi untuk menunjukkan beliau sebagai seorang leader sejati. Bapak-bapak, kalau ada peperangan, kemudian anak buah yang maju duluan, kemudian dia belakang dalam tenda dia makan, itu namanya bos. Tapi kalau ada peperangan, ada pekerjaan, ada gotong royong, kemudian pemimpinnya datang bersama, bekerja sama mereka, itulah leader. Ini al-farqu baina al-boss wal leader. Jadi kalau bos itu makan dulu, begawi terakhir. Kalau leader itu kemudian dia begawi dulu, makan terakhir. Nah, Nabi Muhammad seperti itu. Jadi beliau tak pernah gengsi untuk hidup bersama dengan sahabat, bergantian berjalan kaki dengan yang lain. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa ternyata kisah ini sangat menarik, menunjukkan betapa akhlak beliau mengajarkan bagaimana menjadi manusia. Kalau istilah kita, bagaimana nguwong ke uwong, memanusiakan manusia. Maka Sayyidi Syekh Kiai Haji Ihya Ulumuddin, ketika kami berkunjung beliau, maka beliau pesan kepada murid-murid, termasuk kepada kami yang mudah-mudahan kami diakui sebagai murid. Kata beliau, bagaimana kita ini hidup di masyarakat untuk nguwong ke uwong, memanusiakan manusia. Karena siapapun dia, mau kaya dia pengen dihargai, miskin pun pengen dihargai, pejabat pengen dihargai, rakyat biasa pun pengen dihargai, pengurus pengen dihargai, yang diurus pun pengen dihargai, orang tua pengen dihargai, anak kecil pun pengen dihargai. Dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Bapak Ibu, satu saat ada seorang laki-laki datang membawa semangkuk anggur. Kemudian datang, ya Rasulullah, ini anggur untuk Anda. Nabi Muhammad ini orang yang terkenal suka berbagi makanan. Jadi kalau ada makanan, kalau ada banyu, misalnya ada wadah, maka sahabat itu disuruh minum dulu. Minum berkeliling setelah Rasul yang terakhir. Nah, atau Nabi minum dulu, kemudian sahabat minum semua sampai habis, semuanya terbagi semua. Bedanya saat itu ketika datang orang tua ini, orang fakir di Madinah, dia datang bawa anggur. Ya Rasulullah, ini anggur saya berikan kepada Anda untuk Anda. Dimakan oleh Nabi Siko, makan Siko. Beliau senyum, nyengok sahabat yang lain, beliau senyum. Dalam hati sahabat ini, tumben Nabi tak pernah berbagi. Untuk kali ini tak membagi kami. Sementara biasanya Nabi itu kalau dapat kurma, dapat apa, kami dibagi semua. Beliau terus makan satu persatu, sampai ini orang tua yang fakir memberikan hadiah anggur itu menangis saking girangnya, dia balik. Tidak bebas kita tuh nak berani pecah terbang saking senangnya. Hadiahnya dimakan, dihabis, ini pulang. Tahukah kalian kenapa saya tak berbagi kepada kalian? Allah wa rasuluhu a'lam.
Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kata beliau, anggur tadi itu masam niat. Kalau kamu ku kasih sikok-sikok, tak kei, tak berikan satu-satu, mungkin ala kemasan anggur, pecah dak katik duit. Nah, sakitlah hati bapak. Ini kata Rasulullah, menghindari hal itu, maka saya makan semuanya sehingga beliau senang. Jadi kira-kira kalau ada ustadznya dinyukkan buah bukan dihabisi itu, jangan-jangan itu mungkin karena masam. Jadi bapak-bapak sengaja tidak dinyuk biar berhusnul nah mungkin itu masam sehingga ustadznya dihabisi dewe. Tapi tidak, itu daripada Nabi betul-betul dihabisi. Untuk apa? Untuk menghindarkan terlukanya perasaan orang fakir. Orang fakir yang paling bokek, yang paling tak beruang di kampung itu dihargai Rasulullah. Artinya apa? Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meratakan semua umat itu. Beliau tak pandang kaya, tak pandang miskin, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Beliau disamakan oleh Rasulullah, semuanya diberikan perhatian. Nah sekarang bagaimana tugas kita terhadap Rasulullah? Tadi Ustadz Khatib Jumat tadi telah menyampaikan cara kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bahwa tingkah laku beliau, akhlak beliau itu kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian terwujudlah, terpupuklah kemudian persaudaraan yang kokoh bagi kita sebagai anak bangsa. Dan Bapak Ibu, sekarang ini sebentar lagi ya, sudah sejam belum? Oh, belum. Ya, siap. Zaman ini Bapak Ibu, hal yang paling mahal sekarang ini yang sedang dicabik-cabik oleh orang lain yang tak senang dengan Islam dan Indonesia adalah mereka ingin menghancurkan bangunan kesatuan dan persatuan. Habaib itu kemudian dibentur-benturkan dengan NU. NU dibenturkan satu dengan lainnya. Muhammadiyah dibenturkan dengan NU. Kemudian Jamaah Tabligh dibenturkan dengan apa? Semuanya dibenturkan. Sehingga kalau kita jengok kolom di YouTube itu, ya Allah, pecah bukan orang Indonesia lagi kita. Sudah curiga mencurigai satu sama lain, sudah merasa lain. Padahal Bapak Ibu dimuliakan Allah, hal inilah yang Belis ini laknatullah alaih itu rajo. Pasukannya itu ada komandan-komandan besar. Dan iblis ini terus melakukan sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang paling berprestasi? Tentunya kalau iblis prestasi kejahatan. Siapa yang paling berprestasi, kata iblis, maka diizinkan duduk di singgasananya dan memakai mahkotanya. Jadi iblis itu pakai mahkota, tentunya dari api. Dan itu merupakan satu kebanggaan bagi anak buah iblis. Nah, jadi kalau yang mengidolakan iblis, monggo silakan diamalkan. Nih, dengarkan baik-baik. Atau kita dengarkan baik-baik supaya kita terhindarkan dari sifat ini. Maka semuanya bikin laporan. Wahai Tuan Raja Azazil, iblis namanya Azazil. Wahai Tuan Raja, lapor divisi. Divisi apa? Saya berhasil bikin orang itu mendem sak kampung. Mabuk sekampung, hangat tuh mabuk galau. Oh bagus, good kata iblis. Tapi belum berhasil untuk duduk di singgasana iblis. Siapa lagi? Wahai Tuan Raja, saya berhasil membuat orang itu membunuh orang lain. Bagus. Tapi belum cukup, belum masuk syarat. Wahai Tuan Raja, aku berhasil membuat Fulan bin Fulan itu, dia kemudian saya bikin keduanya kemudian akhirnya bertengkar terus, kemudian perang dingin, akhirnya cerai, akhirnya dak sebayaan. Saya bikin anak dengan orang tua pisah. Saya bikin kemudian saudara dengan saudara pisah. Saya bikin ada 2 CS besti, kemudian selanjutnya kemudian mereka berpisah bermusuh-musuhan. Maka ini prestasi yang tertinggi kita iblis.
Ini anak buahnya ini didudukkan di singgasana, dipakaikan oleh iblis dengan mahkotanya. Artinya ternyata Bapak Ibu, kalau dalam hati kita ada kebencian, kita benci dengan kelompok anu atas nama asal. Bayangkan bahwa kalau sedang seperti itu, tiba-tiba Nabi hadir depan kita. Nabi jingok kita tuh gontok-gontokan. Kemudian Nabi melihat hati umatku, ya Allah, umatku ini kok musuhan satu sama lain. Orang yang paling sedih Bapak Ibu bukan orang tua kita, tapi orang yang paling sedih dengan permusuhan kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya menyatakan, ada di antara ini membanggakan wiridnya masing-masing, membanggakan amalannya masing-masing. Sementara hizib, wirid, kemudian apapun itu amalan, ternyata yang mengarangnya adalah para aulia kekasih Allah. Kemudian kalau aulia itu dipertemukan dalam satu tempat seperti ini, masuk akal tidak para wali itu bermusuhan dan saling membanggakan satu sama lain? Tak mungkin, kata beliau. Dan kita ini mentang-mentang seperti itu. Ini Jawa, non Jawa, ini Palembang dengan Jawa, Jawa dengan Komering, Bali dengan Jawa, terus seperti itu. Dan kapan kita mau damai? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, inilah yang sangat disenangi oleh iblis dan sangat disedihkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bermaulid, maka tugas kita seperti yang disampaikan tadi ketika membaca salawat, maka salah satunya supaya lahir dan batin kita sehat, hati kita sehat. Salah satu bentuk hati yang sehat, diselamatkan hati kita dari kebencian, diselamatkan dari ujub, diselamatkan dari takabur, diselamatkan dari melebih baik dibandingkan satu dengan yang lain. Ya ayyuhalladzi, wahai manusia, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Jangan, kata Allah, haram hukumnya satu kaum merasa lebih baik dari kaum yang lain, satu kelompok merasa lebih baik dari kelompok yang lain, satu kabupaten merasa lebih baik dari kabupaten lain. Terjadi tak sekarang? Oh, terjadi. Jingok no provinsi kami. Apa kamu Sumatera Selatan, rendang 300 kilo hilang sergal we. Habislah kita wong Palembang dirujak ila wong luar. Jingok kami nah di Jawa, di Bandung, di mana-mana. Berarti Bandung itu merasa lebih baik dari Palembang. Belum tentu kenyataannya seperti itu. Kan seperti itu. Mestinya kita ini melihat nilai baiknya orang lain. Karena dikatakan para ulama, yang hebat itu ketika engkau mampu melihat kebaikan orang lain dan mampu melihat keburukanmu. Itulah hebat yang sejati. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kemudian apa tindakan kita dari maulid, peristiwa maulid ini supaya kita bisa membangun kekokohan bangsa? Maka pertama, yang paling bisa kita lakukan yang paling pertama, satu, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita sundul langit dan merupakan wirid sholawat untuk bangsa ini, Indonesia ini. Ya Rabb, jadikan bangsa kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cabut permusuhan di antara kami, hilangkan perpecahan di antara kami. Ya Rabb, cabut dari kami, dari hati kami hal-hal yang Kau tak ridho dari sifat-sifat buruk, ya Allah, dan gantikanlah dia dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian ketika buka Facebook, buka YouTube, buka apa-apa, ya Rabb, sekalipun orang ini mungkin berbeda paham dengan saya, dia adalah saudaraku sebagai anak bangsa. Kalau dia Muslim, saudara sebagai anak bangsa dan sesama akidah. Kalau dia itu, maka sesama bangsa, kemudian sesama Muslim dan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada yang nyolot di komen apa-apa, tinggalkan. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tak bisa diam baik. Tak usah ngomong, kaget salah ngomong bakal jadi masalah. Nah Bapak Ibu, kemudian yang berikut apa? Yang berikutnya,
permasalahan kita di bangsa Indonesia dikerucutkan di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, di dusun, di rumah, apa? Banyak pada masalah komunikasi. Komunikasi itu bagaimana? Dan kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah dalam berkomunikasi. Ketika ditanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah? Maka dijawab oleh beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bassaman dhahhakan. Bassaman banyak tersenyum, dhahhakan banyak tertawa. Jadi Nabi itu riang. Dan saya yakin bapak-bapak ini, sekalipun mungkin dari kebun sawit, dari mana, capek, ibu-ibu capek minta ampun begawe di kebun itu, ya Allah. Pas balik mereka simpan kelelahan itu, balik langsung nanya kabar, apa kabar bu, lah masak belum, terima kasih bu, duhai juwitaku engkau telah memasak. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa mereka bisa aman, damai, tentram kaum laki-laki? Karena mereka kaum perempuan mencontoh istri-istri Nabi. Datang disambut dengan senyuman, marhaban, ahlan wa sahlan, wahai permata hatiku. Itu kan ibu-ibu nyebut apa banyak kan? Atau pakai daster lah 3 tahun bolong 13 itu. Dengan alasan semakin lama daster semakin dingin dan nyaman. Betul tidak? Oi pantas galak ke dusun lain ngapo Ustaz kati penyingoan bini aku mah itu terus belagak dikit beda dari mak lampir Ustaz. Ngapo untung beda betongkat dia itu. Bajunya itulah, rambutnya semrawut, mukanya cemong-cemong, baunya Allah madfa minal balak Ustaz. Berarti ibu-ibu kita harus mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah. Para sahabat wanita ketika datang suami mereka masing-masing, dan itu diterapkan kalau di Mesir seperti itu. Yang saya tahu kebiasaan orang-orang Mesir di tua dulu, mereka kalau suaminya datang ini bu, baca diamalkan supaya suami itu semakin cinta. Tapi tidak usah kasih tahu para suami, rahasia di antara kita. Jadi nyiap ke ember, banyu hangat kuku, kemudian ambil handuk kecil siko. Kemudian ketika lakinya datang disuruh duduk di kursi, kaki suaminya dimasukkan ke dalam ember, dipijit-pijit. Ya Allah, Arjunaku capek katanya ini Pak, Pak ini tetap semangat, tetap sehat Pak. Ayo, Masya Allah, itu surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Jadi ini rahasia kita bu. Jadi kalau ibu amalkan besar pahalanya. Sudah itu selesai, basuh tangannya, cium tangannya, sama dengan ngecup hajar aswad. Apalagi tangan suaminya irem itu tambah aswad itu. Masya Allah. Jadi bapak ibu dimuliakan Allah seperti itu. Nah, untuk bapak-bapak ini rahasia, tak usah kasih tahu orang rumah. Ini rahasia antara kita biar lanang-lanang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering memanjakan istrinya dengan bahasa-bahasa yang indah. Juwita hatiku, permata hatiku, rembulanku. Wah, pokoknya yang indah-indah. Lah pernah belum Pak mengucapkan terima kasih? Mboe, dak usah mboe lah, dak keren lagi. Ayang bebek, WA. Terima kasih selama ini lah 15 tahun, 20 tahun kau menemaniku dalam susah dan senang. Sebagai hadiahnya, ini kau kubawakan tabungan berisi 6 digit sana. Alhamdulillah. Dah kata 6 digit, wahai istriku, mana yang pegal kau lah capek ngurusi kami anak beranak, dipijit. Woi, Masya Allah, senang itu istri. Dan ini dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ida bapak-bapak zaman sekarang pantang berduit dikit nak berbini lagi. Benar tak ibu? Ini kaum ras terkuat selalu sudah ngomong bahaya sudah. Ngapa salahnya ibu-ibu? Karena kadang-kadang kita ini kurang komunikasi.
yang laki-laki kurang menghargai, kurang paham dengan perempuan. Mana kurang paham? Sayang sering ini teman kami Ustaz Haryadi dengan Daeng Asri sudah sangat hafal dalam ceramah pernikahan. Bapak-bapak, ilmu pertama yang wajib dipegang suami memahami psikologi kaum wanita secara umum. Apa? Kaum wanita itu paling senang mereka dirayu, dipanggil dengan ungkapan-ungkapan yang indah, sekalipun tidak seperti itu kenyataan. Dek, pokoknya disuka damai ini, dia nunjuk rumahnya, dak kate yang paling belagak kecuali kau. Kakak ini baca nian, kakak nama siapa? Namakan apa? Kan buat kopi dah. Lah laju nama aku kopi. Kalau masak, oi mau kasih deh, terima kasih kau paham nian dengan kendak kakak. Itu suami yang baik seperti Rasulullah. Ini dah, oi masak apa? Bedah hoi. Binilah dijuk nama yang bagus. Hai hoi, umat muda kemana matamu, itu kan kasar sekali. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, sunnah Nabi itu bukan cuma jenggot, bukan. Cak jenggot mamang itu, bukanlah itu, bukan bepeci, bukan kemudian pakai surat, lah, bukan itu baik, zahiran wa batinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apa salah satunya? Kita mampu dan mau menghargai orang lain sesuai dengan harkat derajat dia sebagai makhluk yang terbaik. Maka berarti sebagai suami, cewek tadi Pak, jangan bikin orang lain. Dia perlu, sayangku apa kabar? Aku minta maaf utang kita di bank yang 10 bulan tu belum pajak terbayar. Tapi yakinlah kita doa sama-sama yo. Mudah-mudahan kita dijubkan resi berdebok-debok oleh Allah banyak supaya kita pajak Allah sekalian. Amin dia bininya. Kan aman. Kemudian lakinya, Pak sambil dipijit-pijit, Pak semangat Pak yo. Pak kami ni kuat. Kami ni kuat Pak, hari panas, rumah bocor, rumah nak digusur, kami kuat Pak. Tapi kami tak kuat kalau Allah kemudian menghancurkan, membakar kulit kami di akhirat kelak, gara-gara Bapak membawa makanan yang haram dari cara yang haram. Tolong selamatkan kami Pak. Itulah budaya komunikasi. Yang kedua, bagaimana komunikasi orang tua kepada anak. Kadang-kadang ini menjadi hal yang sangat penting. Kita ni kadang-kadang kalau ke murid baiknya minta ampun, kepada anak ganasnya minta ampun. Allahu alaihi wasallam. Datang Siti Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man bil bab, siapa di situ? Fatimah. Maka Nabi kemudian tegak. Ini Siti Fatimah sudah ada laki, sudah ada anak. Berangkat oleh Rasulullah, beliau tegak, beliau pegang, beliau gandeng anaknya, dipeluk, dicium, didudukkan dekat beliau. Sudah begini kita kepada anak-anak. Atau, hoi, ambilkan itu. Hoi, kau ni, cak katik mata be. Ya itu beda pacak, ngebang be salah, azan be salah, malu-malukan. Anaknya lah berusaha baik-baik, tapi bapaknya malah mematahkan semangat anak dengan kata-kata yang tak baik. Jengok di YouTube kaget betapa banyak tentara, loreng. Pas nak disontek tu nangis, mama ngapo dari kecil ditakuti terus oleh bapaknya. Awas kau, nakal, kau sontek kau. Ada tak? Awas kau, waduh ke polisi. Sehingga anak tak berani tampil dengan masyarakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau ngadakan majelis khusus, pengajian khusus untuk anak-anak. Disuruh bertanya, kemudian dijawab dengan baik. Anak-anak bermain diizinkan Rasulullah. Itulah Nabi Bapak Ibu. Bahkan dalam riwayat Bapak Ibu, betapa ketika hubungan komunikasi itu sudah terjalin dengan baik, betapa pendidikan sudah membentuk karakter. Satu saat dalam perang Badar, tiba-tiba ada dua anak kecil kembar nyeret pedang tuh, masing-masing nyeret pedang tuh, dak terseret saking masih kecil. Bertanya ke sahabat, oke, sebagai penutup, di mana yang namanya Abu Jahal? Ngapo? Bertanya budak kecil. Itu loh yang nama Abu Jahal yang menghina. Maka kenapa kamu kemudian ingin membunuh Abu Jahal? Wahai paman, saya ingin menghabisi nyawa Abu Jahal karena dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapo dia sangat membela Rasulullah? Karena Rasulullah menjalin komunikasi dengan baik untuk dua anak tersebut.
Maka kemudian ketika Abu Jahal itu dalam dadi ini, sehingga jatuh. Kemudian dalam riwayat sana Bilal bin Rabah itu memanahnya sampai kena sini sampai meninggal. Artinya apa? Ternyata mengkerangkeng Rasulullah dalam musalla. Maksudnya kita ni jangan terbatas kalau maulid sebatas solawat, masya Allah bagus. Tapi sekarang selanjutnya kita wajib menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi tindak nyata. Nabi sebagai suami, kemudian Nabi sebagai kepala keluarga, Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai rakyat. Sehingga kalau sudah seperti itu akan terciptalah dalam pernak-pernik bangsa ini semua masyarakat yang berakhlak sesuai dengan akhlak Nabi, sehingga membentuk bangsa yang baik yang kita sebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa insyaallah mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang datang adalah semata-mata karena Rasulullah. Kemudian kita hadir karena ingin menyebutkan nama Rasulullah. Kemudian kita bertemu dan berpisah karena Allah dan Rasulullah. Maka mudah-mudahan di akhirat sebagaimana Allah kumpulkan dalam majlis yang kita duduk di majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, dan maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Rahmati orang tua kami sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik kami semenjak kecil kami ya Allah. Angkat derajat orang tua kami ya Allah. Muliakanlah mereka ya Allah. Banggakanlah mereka di akhirat kelak ya Allah. Balaslah kebaikan mereka sebagaimana mereka telah melakukan banyak kebaikan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Jadikan kami orang yang membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tindak tanduk kami ya Allah. Jagakanlah bangsa kami ini ya Allah. Jagakanlah negara kami ya Allah. Satu padukanlah anak bangsa ini ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Rabb. Jadikan negara kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan petunjuk kepada para pemimpin, berikan petunjuk kepada para rakyat. Satu padukanlah semuanya dalam rangka mencari ridha-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mohon maaf Bapak Ibu atas segala kesalahan kepada Allah. Kami mohon ampun. Yang baik adalah daripada Allah dan Rasulnya. Nawaitu kami semuanya melaksanakan ini tanfidzan lil amri, untuk memanjangkan, memberatkan timbangan pahala kebaikan bagi orang tua dan guru-guru kami. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya mendapatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC yang telah menyampaikan ilmunya dengan sangat jelas dan gamblang. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah rangkaian kegiatan pengajian hari ini. Mari kita bersama kukuhkan niat, pegangan pada syariat Rasul, beramal dengan akhlak beliau. Niscaya Allah beri keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh jemaah yang telah hadir, dan kami juga mengucapkan terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselenggaranya acara ini. Pada akhirnya kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang tersusun. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.